Shalom, sahabat PSJD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pikaris Estri Hadianti STH yang bertugas di Jemaat GKI Kaharap Tumbang Gagu, Jalan Resort GKI Antangkalang, akan membawa renungan sesuai dengan Almanak Nas GKE dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Namun di sini saya hanya membaca ayatnya yang ketiga saja, dan begini bunyi ayatnya yang ketiga. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Demikian yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama, terkhususnya ayatnya yang ketiga. Sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui sebuah kisah yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahazia, anak dari Ahab. Dikatakan pada saat itu, suatu peristiwa menimpa Raja Ahazia. Ia jatuh dari kisi-kisi kamar yang mengakibatkan mengalami luka, bahkan menyebabkan ia jatuh sakit. Dengan keadaannya yang sakit ini, ia memerintahkan atau mengirimkan utusan untuk pergi ke Ekron, supaya di Ekron ini mereka dapat bertanya kepada Baal Zebul, yaitu dewa bangsa asing, apakah ia akan sembuh. Suatu tindakan yang dilakukan Raja Ahazia yang sebenarnya sangat menyakiti hati Tuhan, mengingat bahwa Raja Ahazia adalah raja daripada bangsa Israel, pemimpin umat daripada pilihan Allah. Namun dalam saat sulit, ia justru mengabaikan Tuhan dan mencari jawaban dari ilah lain. Sebagaimana dikatakan pada ayatnya yang ketiga, melalui Nabi Elia Tuhan menegur dengan sangat jelas dengan mengatakan, apakah tidak ada Allah di Israel? Dan apa yang Tuhan Allah sampaikan kepada Nabi Elia, Elia sampaikan kepada utusan Raja Ahazia, dan disampaikan kembali kepada Raja Ahazia, yang sebenarnya menjadi suatu pernyataan yang seharusnya membuat Raja Ahazia sadar bahwa dalam segala persoalan hanya Tuhan satu-satunya yang layak dan sanggup menolong. Namun karena kekerasan hati daripada seorang Raja Ahazia, ia tidak mendengarkan hal demikian. Bahkan ia tidak bertobat. Bahkan ia mengirimkan pasukan untuk menangkap Elia. Sebagaimana Nabi Elia melawan semuanya itu, Elia berdoa kepada Allah, dan bagaimana Allah mengirimkan api dari langit sehingga membinasakan pasukan-pasukan itu. Sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini membawa kepada kita pada cerminan akan kehidupan kita, terkhususnya kepada siapa kita datang ketika permasalahan itu datang. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan terlebih dahulu, atau bahkan kita lebih mendahulukan manusia, atau bahkan kekuatan kita sendiri, atau jangan-jangan tanpa sadar kita bersikap seperti seorang Raja Ahazia yang lebih cepat percaya kepada Baal zaman saat ini, seperti apa yang media sosial tampilkan, bahkan apa yang ramalan-ramalan perdengarkan kepada kita, daripada kita mencari Tuhan di dalam doa kita, di dalam firman-Nya kepada kita. Mari kita saat ini, sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh kita boleh mengandalkan Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan terlebih dahulu dan bukan menjadikan Tuhan sebagai tempat yang terakhir. Bagaimana kita boleh menempatkan Tuhan sebagai tempat yang pertama ketika kita mencari sesuatu hal, dan bukan menjadikan Tuhan sebagai tempat cadangan saat semua telah gagal yang kita terima. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu, kesempatan untuk kita berbagi tempat kepada kepercayaan yang mampu mempengaruhi kita, yang mampu menyesatkan kita daripada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, dan sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang setia dan sanggup melakukan lebih dari yang bisa kami pikirkan. Kami pun percaya dengan segenap hati kami akan melihat bahwa Engkau akan bekerja dan memberkati kami di dalam sepanjang hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.